Jangan ambisi, sis. Bacaan terinspirasi dari kitab Ayub bab 1 ayat 6 sampai dengan 22. Pada suatu hari, anak-anak Allah datang menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bersabdalah Tuhan, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, begitu saleh dan jujur, takwa dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis, "Bukankah Ayub mendapat keuntungan karena takwanya? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya? Apa saja yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu." Maka Tuhan bersabda kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anak Ayub, laki-laki dan perempuan, makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan para penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul para penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, "Anak-anak Tuan, lelaki dan perempuan, sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dari 4 penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka tewas. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seorang teman curhat. Dengan kesedihan mendalam, ia bercerita telah tertipu koperasi simpan pinjam. Dananya cukup besar dan merupakan harta warisan suaminya. Ia tergiur oleh iming-iming bunga yang lebih besar daripada standar bank. Pada awalnya, selama beberapa bulan, ia sempat menikmati bunga yang dijanjikan, tetapi akhirnya semua dananya hilang tanpa kejelasan. Sesudah itu, menyusul masa pandemi yang membuat usahanya gulung tikar. Penderitaannya datang bertubi-tubi. Saya hanya bisa berkomentar, "Jangan ambisi, sis. Ambisilah mengumpul harta surgawi." Secara alamiah, memang manusia membutuhkan harta untuk kebutuhan primer. Tapi hendaknya jangan lupa bahwa harta dan kekayaan tidak abadi. Keabadian hanya pada Allah, sumber hidup bagi manusia. Kisah teman ini mengingatkan saya akan penderitaan yang dialami Ayub. Dengan seizin Allah, iblis mencobai Ayub. Segala yang dimiliki Ayub diambil darinya, dan ia sendiri ditimpa bara yang busuk di sekujur tubuhnya. Namun Ayub tidak mengutuk Allah. Ayub percaya segala sesuatu dalam hidupnya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Mengapa orang baik mengalami penderitaan? Kitab Ayub tidak bermaksud menjawab pertanyaan tersebut, tetapi mengajak manusia beriman untuk menyerahkan penderitaan kepada misteri rahasia Allah. Keadilannya tidak dapat dinilai sebagai hubungan sebab akibat dan terkadang tidak dapat dimengerti oleh akal budi manusia. Allah sama sekali tidak terlibat dalam hal-hal buruk yang menimpa manusia. Ia sangat mencintai makhluk ciptaannya dan memberikan kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Tetapi kebebasan tersebut mempunyai risiko jika tidak sesuai dengan kehendaknya. Selama hidup di dunia, manusia tidak dapat terhindar dari penderitaan. Kita berpengharapan Tuhan hadir dalam hidup kita. Ia terus-menerus menyelamatkan kita agar tidak binasa. Solidaritas Allah nyata dalam kehidupan manusia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28a. Marilah berdoa. Tuhan, aku sadar dalam suka dan duka Engkau selalu hadir dan menguatkan aku dengan sikap tabah. Engkaulah Tuhan yang memberi dan yang mengambil. Terpujilah nama-Mu. Aku mohon hikmah-Mu agar dapat memahami kehendak-Mu, sebab Engkaulah kekuatan dan penyelamatku, kini dan sepanjang masa. Amin.